يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحان المنافس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة ياسين وغيره من الذكر إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، زيادة في شرفه وكرم ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا المتصلين برياض النصر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى النيران سترا وحجابا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Abuya Kiai Haji Ghazali Musannif Allah itu di hayati, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan umur yang panjang, tulil umur fi husnil amal, dan kita juga senantiasa diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya subuh ini rencananya tadi malam ditelepon sama Bang Pepe, ya, guru kita Kiai Haji Haris Hakam, insyaallah bakal ngisi. Kebetulan tadi subuh ya, kita nggak tahu kondisi seseorang, ya, beliau dalam keadaan sakit, yang kurang sehat, akhirnya nggak bisa datang ke sini. Bisa datang ke sini. Ya, insyaallah pada kesempatan lain mudah-mudahan beliau bisa hadir. Ya. Kebetulan juga sebelumnya udah kita telepon Habib Hamzah, beliau juga berhalangan hadir. Ustadz Alfan hari Rabu kemarin udah ngisi juga di sini bubur subuh hari Rabu. Jadi Pak Kiai udah ngisi juga bubur subuh minggu lalu. Ya. Akhirnya kena kita ini jadinya gantinya. Ya mohon maaf jika nanti ada kekurangan, ada salah dan khilaf. Ya namanya juga pengganti. Ya nggak sempurna lah. Ya. Tapi insyaallah kita bersama-sama ya membuka ayat-ayat Al-Quran. Pada subuh hari ini berusaha sedikit demi sedikit sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita ya Al Habib Hamzah, Al Habib Hussein, dan juga guru kita Kiai Haji Fawaz Fauzan Abizawiyah ya, bahwa ketika kita mengkaji Al-Quran ya, bagaimanapun keadaan kita, sedikit banyak ilmu yang kita miliki, ketika kita datang di hadapan Al-Quran ya, maka sebesar itulah apa yang akan kita gali dari Al-Quran. Kita datang ya, ke laut yang luas, samudra yang luas, kita bawa gayung ya, kecil ya, segitulah air laut yang akan kita ambil. Kalau kita bawa ember ya, ember segitu yang kita ambil dari air laut tersebut. Ya, dengan keilmuan kita masing-masing ya, kita bersama-sama semakin banyak pengetahuan yang kita tahu ya, maka semakin mendalam pun pemahaman Al-Quran yang akan kita ketahui, yang kita baca ya. Dan seperti itulah. Jadi jangan sampai ada mindir. Saya juga sebenarnya mindir juga ini sebenarnya ya.
Di hadapan Al-Quran kita bukan ahlinya kan gitu. Tapi ya percaya saja ya kepada apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, bahwa ketika kita datang di hadapan Al-Quran, ya walaupun kita nggak terlalu banyak pengetahuan tentang Al-Quran, ya tapi kalau kita mau membacanya, mau mentadabburkannya, insya Allah sedikit demi sedikit Allah akan membukakan. Al-Quran itu sendiri akan membuka dirinya, ya, sehingga kita bisa lebih luas, lebih memahami tentang Al-Quran. Jadi kita coba buka surah Al-Imran, ya. Surah Al-Imran ayat 31. Tandain aja dulu Pak. Al-Imran ayat 31. Kemudian surah An-Nisa ayat 8. Al-Imran ayat 31 itu halaman 54. Ditandain dulu Pak. Halaman 54. Ya. Kemudian surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 8. Ya. An-Nisa ayat 8 itu halaman 78. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Halaman 4. Nah, 426 ya. Halaman 426. Nah, kemudian yang terakhir surah Asy-Syura ayat 23. Asy-Syura halaman 368 ya. Ini Asy-Syu'ara, ini bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura. Tidak ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura gitu. Balik dulu. Asy-Syura itu halaman 483 ya. Nah, tadi ayat 23 berarti halaman 486. Nah, kita mulai dari surah Al-Imran ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah pada subuh hari ini ya kita sedikit berusaha bersama-sama ya. Bersama-sama kita, mungkin saya nanti ada kesalahan silahkan ditegur ya. Kita sama-sama mentadabburkan Al-Qur'an, sama-sama merenungkan makna Al-Qur'an yang kita tadi tandai, yang mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang banyak dari Al-Qur'an ini. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat juga kami mengkaji hak-hak ya seorang muslim dengan seorang muslim yang lain ya. Bagaimana haknya seorang muslim dengan muslim yang lain ya. Itu kalau orang yang muslim ya. Jadi kita ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia ya. Ya, kita makhluk Allah yang bernama manusia. Mulai dari yang pertama ya, kita diciptakan Allah sesama manusia. Kita diciptakan Allah sesama manusia dari suku manapun,
dari golongan manapun, bahkan agama manapun, ya, kita dianjurkan untuk saling menghargai, saling menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus kita nih di Indonesia nih. Ya, kita sesama warga negara Indonesia. Ya, kita sesama warga negara yang dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia, ya. Baik dari suku manapun, agama manapun, ya. Kita juga dianjurkan saling menghargai, ya. Saling menghormati. Ya, ini lebih mengerucut nih, ya. Tadi sesama makhluk Allah saling menghargai. Sekarang sesama warga negara saling menghargai. Kita kerucutkan lagi, ya. Sesama umat Islam. Lebih khusus nih, ya. Sesama umat Islam itu punya kelebihan lebih khusus, ya, dibandingkan yang dua tadi, sesama makhluk Allah dan sesama warga negara. Kalau sesama umat Islam, persaudaraannya lebih erat lagi, ya, lebih kuat lagi, ya. Banyak hak-hak yang harus kita penuhi, ya. Hak-hak sesama umat Islam, ya. Nah, kemudian, ya, itu sesama umat Islam, ya. Kemudian hak-hak daripada para asatid, para pembawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, para kiai yang membawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai warasatul anbiya, ya. Mereka ini yang disebut sebagai warasatul anbiya, mereka punya hak secara khusus, ya. Di samping beliau punya hak sesama umat Islam, mereka punya hak secara khusus karena mereka adalah para aulianya Allah, para pengganti para nabi. Rasulullah sudah wafat, ya. Apa haknya mereka? Harus kita hormati, harus kita taati, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa, ya, adzali waliyan, yang menyakiti waliku. Waliku di sini garis bawahin oleh Imam An-Nawawi itu adalah para ulama. Ya. Yang dimaksud wali di sini adalah mereka para ulama. Ulama yang bagaimana? Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikan ulama ini, membagi ulama itu terbagi dua. Ada ulama yang bagus, ada ulama usu. Ulama usu yang orientasinya hanya untuk dunia. Ya, yabi'u akhiratahu bidunya. Mereka menjual akhiratnya, menjual agamanya untuk dunia, ya. Tadi fatwanya haram, ya. Dikasih duit segoplok gitu, berubah jadinya, nggak haram lagi, tidak boleh dah gitu. Tadi fatwanya makruh, ya. Dikasih duit, dikasih amplop, ya udah sunnah jadinya. Jadi sunnah jadinya, berubah fatwanya. Nah, ini namanya bukan ulama yang disebutkan karakternya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana ulama yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Ya. Siapa mereka yang disebut dengan ulama? Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, ya, yang semata-mata menyampaikan risalah Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah para ulama yang kita ikutin. Nah, mereka ini disebut dengan waliullah, ya. Aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Tidak boleh kita sakiti hati mereka. Mereka punya hak, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Barang siapa yang menyakiti mereka, ya, faqad adzantuhu bil harbi, dalam hadis sahih. Berarti dia sudah membuka pintu permusuhan dengan saya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita menyakiti para ulama, kita menyakiti, ya, orang-orang yang mengemban risalahnya Allah Subhanahu wa taala, berarti sama saja kita menantang Allah, ya. Tunggu aja tuh azab dari Allah, ya. Tinggal tunggu apa yang akan diturunkan Allah kepada kita kalau kita berani mengganggu mereka, kekasih-kekasih Allah. Apalagi nih, nah, itu tadi kekasih Allah, apalagi langsung kepada kekasih Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang tidak pernah disebutkan namanya dalam Al-Quran, ya, ketika Allah memanggil beliau. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dulu saya masih sempat ingat, ya, sempat catat, makanya tadi saya minta untuk Bapak sekalian membuka, ya. Dulu guru kita Al Habib Utsman, masih ingat nggak acara Maulid Habib Utsman di sini, ya, ceramah, beliau menyampaikan 4 haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan oleh seorang yang Muslim, ya. Seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitabnya, beriman kepada para malaikatnya, dan beriman kepada adanya qada dan qadar, ya, maka mereka harus memenuhi hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan ada 4 haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebenarnya banyak haknya Rasulullah, tapi setidaknya ada 4 haknya Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kita buka pertama nih, mulai dari surah Al-Imran. Nah, ini haknya Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Imran, ayat 31, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, nah, katakan wahai Rasulku, ya, katakan wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Rasulullah, in kuntum, jikalau kalian. Nah, ini berarti Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan kepada umatnya, karena nggak mungkin, ya, Rasulullah itu ingin dimuliakan di hadapan umatnya, ya. Rasulullah itu seseorang yang sangat mulia, tapi beliau tidak ingin menampakkan kemuliaan dirinya. Namun Allah, ya, ingin mengangkat itu semuanya karena beliau ini punya sifat rendah hati, ya. Beliau punya sifat rendah hati. Masih mau tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum sisa-sisa air minum dari sahabatnya. Itu Rasulullah, ya. Ada sahabat yang miskin, beliau masih mau minum dari sisa sahabatnya, ya. Harusnya sahabat yang ngambil berkah kepada Rasulullah, justru Rasulullah ngambil berkah. Karena suatu ketika, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat susu, air susu, ya, Sayyidina Abu Hurairah ngantar susunya, satu cangkir. Sahabat pada kumpul. Nah, akhirnya disuruh mulai dari kanan minum satu-satu. Nah, Rasulullah belum minum. Ya, sahabat disuruh minum dulu. Nah, ini Abu Hurairah udah khawatir, habis deh nih. Ya. Sampai pada gilirannya Abu Hurairah, ya, sampai pada giliran Abu Hurairah disuruh minum Abu Hurairah. Minum. Habis minum, berhenti lagi Abu Hurairah. Minum lagi, kata Rasulullah. Setelah Abu Hurairah minum, baru Rasulullah minum. Ya. Ini Rasulullah, sifat rendah hatinya Rasulullah SAW. Nah, beliau tidak mungkin akan mengatakan, kalau kalian ingin dicintai Allah, ikuti aku, ya. Tapi Allah sendiri langsung mengatakan, ya, katakan wahai Rasulku Muhammad kepada para umatmu, kalau umat kamu, ya, kalau mereka ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi passwordnya, ya, syaratnya untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kudu ngikut kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin, ya, kita mengaku cinta kepada Allah, ya, tapi Rasulnya kita abaikan. Sunnah-sunnah Rasulullah kita sepelehkan. Sunnah doang, bahasa itu kitanya, sunnah doang. Nah, ini bahasa-bahasa kalau sudah masuk ke dalam hati sampai meremehkan. Orang pakai siwak nih, orang pakai siwak, kita remehkan, jorok amat pakai siwak. Meremehkan sunnah Rasulullah, ya, khawatir kita tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus diperhatikan ini, ya. Jadi
Kalau di sini kita lihat bahwa begitu besar kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Allah mensyaratkan cinta kepadanya dengan mengikuti Rasulnya. Nah, itu ya kemuliaan Rasulullah. Sehingga di sini Rasulullah punya hak. Ya. Apa haknya Rasulullah? Harus dicintai, harus diikutin. Nah, itu haknya Rasulullah. Harus diikutin, harus dicintai agar kita dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila Allah mencintai hambanya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Allah yang menjaga pendengarannya, Allah yang menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatannya. Ya. Maksudnya apa? Allah yang memelihara dirinya, yang memelihara penglihatan kita, memelihara pendengaran kita, memelihara mulut kita. Itu semua dipelihara oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Kita sama-sama yakin bahwa gerak-gerik kita, ya, detak jantung kita itu dikendalikan oleh Allah. Kalau kata Allah stop, udah berhenti jantung kita, udah langsung, ya, udah selesai usia kita di dunia. Sekarang kita berurusan dengan Allah di akhirat. Ya. Kalau Allah berkehendak, ya. Nah, oleh karena itu, di sini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa hak Rasul yang saya utus, yang bernama Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya hak mesti diikutin. Ini hak yang pertama. Ya. Mesti diikutin, mesti dicintai. Ya. Kalau ada orang ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada sedikit pun perasaan girah, ya, perasaan cemburu, sakit hati ketika kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diolok-olok, ya, dihina, diejek. Ya. Beberapa waktu lalu Presiden Prancis menghina Rasulullah. Kalau di dalam hati kita belum ada rasa girah, ya, belum ada rasa, kita biasa-biasa saja, nggak ada respon sedikit pun, mesti dipertanyakan diri kita. Jangan-jangan kita belum ada mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau belum ada rasa tersebut, ya. Karena itu dikatakan, ya, Allah mengatakan kalau cinta kepada Allah mesti ada, mesti ngikut Rasul, mesti cinta Rasul dulu, baru nanti dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam surah An-Nisa tadi, ya. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 8. Ya. Nah, jadi tadi yang pertama haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu diikutin. Ya. Harus kita ikuti dan harus kita cintai demi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya cinta yang kita dapatkan, ya. Yaghfir lakum dzunubakum tadi, ya. Surah Al-Imran tadi mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita cinta kepada Rasulullah, ngikutin Rasulullah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dilangsung dilanjutkan lagi, ya, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-8, ya. Surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Ya. Oh, beda, ya. Nah, ada salah catat nih berarti ini. Oh, salah surah Nisa ayat 80 hilang nolnya. Ya, dari 8 80 hilang nolnya dari 8. 80 nih, ya. Titiknya.
Ayat 80 ya Pak ya. Nah, ayat 80, nah paling atas tuh, halaman 91. Nah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua ya, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Ya. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah faqad ata Allah, berarti dia sudah taat kepada Allah. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling dari taat kepada Rasulnya, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak diutus kepadamu wahai Muhammad, ya, wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihim kepada mereka hafidha, sebagai pemelihara. Maksudnya ya udah, kalau nggak mau ngikut, nggak mau taat kepada Rasulullah, ya sudah, itu urusan engkau lagi wahai Rasulullah. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting engkau sudah menyampaikan ini. Nah, jadi haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Taat kepada Rasulullah. Di samping ngikut harus taat, ya. Kalau kita ngikut, ya, kemudian taat, gak bakal menyimpang. Tapi kalau orang ngikut, awalnya sih ngikut, dalam ngikut itu harus begini, gak boleh begini, ya. Karena ikut tapi tidak taat, akhirnya menyimpang. Nah, jadinya ya. Tadinya dia ngikut, cuma karena tidak taat, nyimpang dia, menyimpang dari kebenaran. Ya gitu tadi. Ya. Awalnya dia berfatwa ini haram sesuai dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Karena ditawarin duit, satu koper ditawarin duit, berubah dia fatwanya, menyimpang dia. Tadinya dia ngikut, berubah fatwanya, menyimpang. Nah jadi di sini Allah ingin menyatakan bahwa barang siapa yang taat kepada Rasulullah, faqad ata Allah, dia sudah taat kepada Allah. Ya. Dia sudah taat kepada Allah. Nah di sini kita lihat ya konteks Al-Quran di sini susunannya apa? Biasanya kita temukan atiullah wa atiur rasul. Ya, taati Allah, taati Rasulullah. Atiullah wa rasulah. Kadang begitu, Allah dulu baru Rasulnya. Tapi di sini Allah mendahulukan Rasul. Ya. Allah mengatakan mayuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, berarti dia sudah taat kepada Allah. Nah, maksudnya apa di sini? Ya, maksudnya yang pertama yang harus kita lakukan taat pada Rasul dulu. Ya. Kan ada orang yang mengatakan langsung aja kepada Allah. Ya. Langsung aja kepada Allah. Kan cinta yang kita harapkan cintanya kan Allah. Nah, tapi di sini Allah ingin menyatakan sebagai haknya Rasulullah SAW, kita harus taat kepada Rasul. Ya. Kalau ingin mendapatkan nilai atau predikat orang yang taat kepada Allah, harus taat dulu kepada Rasulullah. Dan ini kemuliaan Allah yang diberikan kepada Rasulnya. Jadi di samping kita mengikuti Rasulullah, kita mesti taat. Ya. Ada orang ikut tapi nggak taat. Nah, di samping kita ngikut, harus taat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah makna dari mengikut kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Nah, sekarang kita buka lagi nih. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, surah Al-Ahzab ayat 56. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Kata Allah, ya, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, mereka bersalawat, alan nabi, kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, kepada Rasulullah, wa sallimu, dan mohon kesejahteraan, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini kadang kita nih keliru nih. Ada pertanyaan.
Di mana kita baca salawat di sini? Kalau kita dengar, kan sering kita dengar, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di mana kita bersalawat sini? Habis ayatnya selesai, atau tadi pas disebut nama 'alan nabi? Kita bersalawat di mana, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Barang siapa yang disebutkan namaku di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadaku, berarti dia orang yang bakhil. Sekarang di mana Rasulullah disebutkan di sini? Alan nabi. Nah, ketika dikatakan alan nabi, langsung bersalawat kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di situ kita bersalawat. Ya. Ada yang berpendapat setelah perintah, kan kita kan diperintah di sini. Sallu, nah di situ ada perintah. Ya. Sallu alaihi wa sallimu taslima, baru baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, terserah di sini. Ya. Kalau sabda Rasulullah, ya, boleh kita dua, ya. Kalau perintah enggak mesti langsung kita amalkan, ya. Ya, perintah seperti ini bersalawat tidak mesti langsung diamalkan. Tapi kalau mengikuti sabda Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan barang siapa yang disebutkan namaku di sisinya, alan nabi, itu nama Rasulullah. Langsung kita di situ bersalawat. Ya. Lebih bagus lagi dua-duanya. Ketika disebut alan nabi kita bersalawat Allahumma shalli wa sallim wa barik sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Nah gitu. Ya. Jadi boleh kita dua-duanya di sini bersalawat. Yang lebih afdal ya ketika disebutkan namanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah ingin menyatakan bahwa Allah saja, ya, para malaikatnya aja, ya, itu mereka bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Maka hendaklah kita sebagai umatnya bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan kita, Allah aja baca salawat. Kenapa kita mesti malas bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad? Ya. Padahal salawat itu ditujukan kepada Allah. Ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali saja, maka Allah bersalawat untuknya 10. Malaikat bersalawat untuknya 10 juga. Nah, kita dapat 20. Sekali kita bersalawat kepada Rasulullah, kita dapat 20. Yang pertama, dari Allah. Tujuannya apa? Dapat rahmat. Salawat Allah kepada umat, ya, kepada kita itu rahmat. Salawat malaikat kepada kita, apa itu? Itu ampunan. Para malaikat berdoa kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah agar kita diampuni. Jadi 10 kali kita didoain Rasulullah, ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Ya. Sekali kita bersalawat, 10 rahmat yang kita dapatkan dari Allah, 10 pengampunan, doa pengampunan yang kita dapatkan dari malaikat. Itu sekali kita bersalawat. Itu makanya jangan ikut-ikutan. Ngapain salawat kepada Rasulullah? Rasulullah kan udah pasti masuk surga. Ngapain disalawatin lagi? Ya itu buat kita sebenarnya. Ya. Karena Rasulullah itu ibaratkan sebuah wadah yang sudah penuh. Kalau diisiin air lagi, gak bisa muat lagi, tumpah ke bawah. Nah kita yang kena, ya, numpahin kita jadi berkahnya. Kita salawat kepada Rasulullah, tapi sebenarnya itu kembali kepada kita. Ya, di sini Allah memposisikan ya dirinya, memposisikan para malaikatnya yang terlebih dulu bersalawat kepada Rasulullah. Kalau dalam kias aulawi, ya berarti kalau Allah saja dan Rasulnya bersalawat, harusnya kita lebih lagi. Nah, begitu maksudnya. Itu namanya kias aulawi. Sama dalam Al-Quran. Ya, ini kias aulawi ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian dekati zina. Ada orang salah paham. Ini kan yang dilarang dekatin doang. Ngerjainnya kan boleh. Lah, kalau dekatin aja nggak boleh, apalagi ngerjain. Itu namanya kias aulawi. Ada lagi dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff,
jangan kalian berkata kepada orang tua kalian, itu. Ada orang salah paham. Ini kan gertak doang nih kayaknya nih. Kalau mukul mah boleh. Dah mukul apa lagi? Gertak aja nggak boleh. Apalagi mukul orang tua, menyakiti hati orang tua. Ya. Berkata saja nggak boleh. Itu sudah paling ringan. Tolong dong ambilin ini dibawa sana. Nggak mau. Lagi ada urusan nih, sibuk. Itu doang nih, kita ngomong gitu doang. Itu sudah nggak boleh. Apalagi sampai menyakiti hati orang tua. Nah ini namanya qiyas aulawi ini. Ya. Nah di sini Allah dan Rasulnya saja bersalawat, apalagi kita, harusnya kita lebih lagi. Nah itu namanya qiyas aulawi. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu perintah pun yang Allah perintahkan kepada umatnya Rasulullah SAW untuk dilaksanakan kecuali bersalawat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala langsung bersalawat kepada baginda Nabi besar kita. Ya. Kenapa demikian? Dalam suatu riwayat dikatakan, ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, ya, maka salawatnya tersebut akan sampai kepadaku, disampaikan kepadaku. Ya. Dan aku akan melihat salawat tersebut. Oh ini dari fulan bin fulan. Oh ini dari fulan bin fulan. Makanya ya, orang yang paling dekat, yang paling dikenali oleh Rasulullah SAW di hari kiamat kelak adalah mereka yang banyak bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Tiap hari nyampe salawatnya kepada Rasulullah. Dan nyampenya itu bukan cuma bacaannya, tapi gambaran mukanya, wajah kita ditampilkan di hadapan Rasulullah. Oh si fulan. Oh si fulan datang lagi nih. Wah datang lagi nih si fulan nih. Sering banget dia bersalawat dia. Wajah kita ditampilkan di hadapan Rasulullah. Mau nggak mau pasti Rasulullah mengenali kita. Ya, karena kita bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan, ya innalillahi malaikatan sayyahin. Allah itu punya malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengintai. Ngintai-ngintai di antara umatnya Rasulullah SAW. Siapa di antara mereka yang bersalawat kepada Rasulullah SAW? Ketika dia bersalawat, maka salawat tersebut diantar kepada Rasulullah. Kemudian faraddallahu ruhi, Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salawatnya orang yang bersalawat kepadaku. Jadi di samping kita dapat salawat dari Allah, salawat dari malaikat, Rasulullah pun kembali bersalawat kepada kita. Jadi banyak keuntungannya. Ini Allah yang mengatakan, sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini haknya Rasulullah yang mesti kita laksanakan sebagai umatnya Rasulullah. Bahkan kalau kita di dalam sehari semalam tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah, kita bisa dianggap sebagai orang yang fasik. Ya, orang fasik itu nggak bisa dijadiin saksi. Saksi nikah nggak boleh. Ya. Kenapa? Nggak sah nanti nikah orang karena dia fasik. Kenapa orang bersalawat tidak bersalawat bisa dianggap fasik? Karena dalam sholat pada tahiyat terakhir bersalawat kepada Rasulullah itu rukun. Jadi kalau dia nggak bersalawat, berarti dia nggak sholat berarti. Orang yang tidak sholat berarti bisa dikategorikan fasik. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, itu dikategorikan pelaku dosa besar, ya, yang dapat label fasik. Ya, fasik itu menggugurkan syahadah seseorang, ya. Sikap adalah dalam dirinya itu gugur, nggak bisa dijadikan saksi. Nah, jadi ya, salawat ini sangat bermanfaat sekali. Bahkan di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini buat anak muda nih, kayaknya ini cocok nih. Aktsarukum salatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, aktsarukum azwajan alayya, berarti dia adalah orang yang paling banyak pasangannya nanti dalam surga. Jadi kalau mau di dunia gak bisa banyak di dunia, satu doang. Udah nanti di akhirat banyakin, banyak salawat dulu sekarang, biar dapat banyak nanti di dunia, di akhirat. Ya. Nah itu sabda Rasulullah SAW. Dalam sabda Rasulullah yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, man aksar minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayyaghfira lahu. Ya.
ba'da mautihi. Barang siapa yang memperbanyak bersalawat kepadaku selama hidupnya, dia banyak bersalawat kepadaku, amarallahu jami'a makhluqatihi, maka Allah akan memerintahkan semua makhluknya ayastaghfirallahu, untuk memintakan ampun baginya ba'da mauti, setelah wafatnya. Nah, ini keuntungan salawat nih. Jadi kan nanggung-nanggung Allah tuh merintahkan, ternyata banyak keutamanya untuk kita. Ya. Makanya heran kalau ada peringatan Maulid Nabi, kita dilarang hadir di situ. Nah, di situ kan orang pada sholawat, kenapa dilarang-larang? Nah, itu kan orang dapat banyak manfaat di situ, ya. Banyak faedah. Masih kurang memahami hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Nah, di sini kullu bid'atin dhalalah itu berkaitan dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kalau sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya baru disebut dhalalah. Kalau tidak bertentangan, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa melakukan perbuatan yang baik, mengadakan suatu perbuatan perkumpulan yang baik yang belum pernah diadakan di zaman Rasulullah, lalu dia adakan itu sunnah yang baik, sunnatan hasanah, tradisi yang baik, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka orang-orang setelahnya mengerjakan, akan dia yang pertama mengerjakan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Ini namanya sunnatan hasanah. Jadi maulid itu sebenarnya sunnatan hasanah, bukan sunnah Nabi, tapi tradisi yang bagus yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, yang dilestarikan sampai sekarang, ya. Jadi kalau orang maulid jadi yang dilarang-larang, nah, itu sama melarang orang bersalawat kepada Rasulullah. Orang bersalawat kepada Rasulullah banyak keutamaan yang akan didapatkan, ya. Bahkan nih, dalam suatu riwayat dikatakan, ya, aksiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaidas syaitan. Perbanyaklah bersalawat kepadaku, karena banyak bersalawat kepadaku tudfi'u ghadabal jabbar, itu bisa memadamkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak corona, di negara kita ini menyebar sudah virus corona. Jadi benar itu, hadir di majelis Rasulullah, yang penting menjaga protokol kesehatan, ikhtiar, ya. Sambil ikhtiar bersalawat kepada Rasulullah, insya Allah dijauhkan dari ghadabal jabbar. Musibah yang Allah akan turunkan jauh dari itu semuanya, karena kita bersalawat, ikhlas bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan banyak lagi kemuliaan salawat yang dianjurkan kepada kita untuk kita laksanakan. Itu yang akan kita raih. Yang terakhir, ya, haknya Rasulullah SAW yang terakhir tadi dalam surah Asy-Syura tadi, ya. Surah Asy-Syura. Nah, udah buka Pak surah Asy-Syura? Nah, ditandain enggak tadi tuh? Asy-Syura ayat 23. Nah, Asy-Syura ayat 23. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarib hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Ya. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Itulah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menggembirakan hamba-hambanya Allah yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Qul, katakanlah wahai Rasulku, ya, Rasulullah Muhammad SAW, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan apapun. Gak minta gaji, gak minta imbalan, gak minta apapun dari dunia, ya. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Di sini diartikan kekeluargaan. Maksudnya di sini kasih sayang, menyayangi, mencintai keluarganya Rasulullah SAW. Ya. Jadi haknya Rasulullah SAW, kita harus cinta dan sayang kepada keluarganya Rasulullah. Siapa keluarganya Rasulullah? Dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani, anak cucu keturunan Bani Hashim, kemudian anak cucu keturunan Bani Muttalib.
Yang beriman kepada Allah kudu kita cintai, kudu kita sayangi, karena itu haknya Rasulullah yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Ya, harus dipenuhi oleh seorang muslim. Ya. Apa itu? Cinta mawaddah kepada keluarganya Rasulullah. Ada nggak keluarga Rasulullah sekarang? Nah, ada nggak keluarga Rasulullah sekarang? Ya. Para ulama kita sudah nyampaikan, ya, yaitu mereka keluarga Rasulullah, yaitu keturunan dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Itulah yang disebut sampai sekarang di berbagai daerah ada yang menyebut habaib. Di daerah lain ada yang menyebut sayyid. Kalau di tempat saya panggilannya sayye. Ya. Kalau daerah lain panggilannya syarif. Mereka semua keturunan Rasulullah. Bahkan pernah dilakukan tes DNA. Jadi yang dikatakan ini rambutnya Rasulullah dites dengan darahnya para keturunan Nabi habaib. Ini katanya habaib nih, dites DNA. Sama, DNA-nya sama. Jadi secara penelitian bahwa keturunan yang masih lestari dari dulu sampai sekarang itu hanya keturunan Rasulullah. Ya. Hanya keturunan Rasulullah yang disebut dengan para habaib yang benar-benar asli, berdasarkan tes DNA yang sudah dilakukan. Tes DNA itu nggak mesti darah, rambut juga bisa tes DNA, kuku kita juga bisa buat tes DNA. Nggak mesti darah, kan udah nggak ada lagi darahnya Rasul, ya nggak pakai ini yang lain. Itu tes DNA yang masih lestari sampai sekarang, itu keturunannya Rasulullah. Berarti kalau kita pahami dari ayat ini, ya, Rasulullah nggak minta apa-apa dari kita umatnya. Rasulullah nggak minta duit, ya, nggak minta ini, nggak minta itu, nggak minta macam-macam. Satu doang permintaan Rasulullah. Apa itu? Mawaddata fil qurbah. Sayangi keluarganya Rasulullah. Ya, sayangi mereka, cintai mereka. Bahkan ada sebuah kitab tebal namanya Allimu auladakum mahabbata ahlil bait. Ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum, ajari anak cucu kalian mahabbata ahlil bait, untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah. Nah, ada kitab satu tebal gitu. Kalau mau beli coba baca di situ. Keutamaannya di situ berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai keluarganya Rasulullah. Boleh tidak ikut, tapi cinta harus. Boleh tidak ikut, hormat harus. Ya. Jangan sampai sudah nggak cinta, ikut mencaci. Nah, ini bahaya nih. Sudah nggak cinta kepada keluarga Nabi, mencaci lagi. Ya. Hati-hati. Ya. Udah nggak cinta, tapi mencaci, hati-hati nih. Lihat ancaman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah Al-Ahzab ayat 57. Ya. Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyakiti hati Allah dan Rasulnya. Kira-kira kita punya cucu, kita punya anak, punya cucu, gak ada salah dia berbuat baik, ada orang datang maki-maki dia, ada orang datang mencaci dia, bahkan ada orang datang untuk menangkap dia. Kira-kira kita sebagai orang tua, kita sebagai kakeknya, marah nggak kira-kira? Marah. Sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati kita. Rasulullah punya cucu, ada orang datang caci maki cucunya Rasulullah, padahal nggak salah. Kira-kira Rasulullah sakit hati nggak? Bisa jadi sakit hati. Walaupun sifat rahmatnya Rasulullah kepada umatnya itu ada, tapi sebagai naluri punya keturunan, ya, seorang kakek, naluri keturunan itu pasti ada rasa cinta, mengutamakan keturunan. Nah, berarti kalau kita mencaci keturunan Rasulullah, Rasulullah sampai sakit hati, ini namanya yu'dzunallaha wa rasulah. Ini namanya menyakiti hati Allah dan Rasulnya. Apa yang akan kita dapat? Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang mencaci maki atau menyakiti hati Rasulullah, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan laknat dia
Di dunia dapat laknat, di akhirat juga dapat laknat. Dulu sempat kita bahas nih di sini, kajian azkar. Laknat itu apa itu laknat? Laknat itu artinya memutuskan rahmat dari Allah. Jadi kalau Allah sudah melaknat, berarti orang itu nggak bakal dapat rahmat dari Allah. Di dunia nggak dapat rahmat, di akhirat nggak apa lagi, nggak dapat rahmat. Kenapa nggak dapat rahmat? Menyakiti hati Rasulullah. Dengan apa dia menyakiti? Mencaci keturunan Rasulullah. Bahaya ya, bahaya. Ayat 57 halaman 426 surah Al-Ahzab. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Allah berfirman, Allah lanjutin lagi, wa a'adda lahum adzaban muhina. Allah persiapkan lahum baginya adzaban muhina, siksa yang menghinakan dirinya di akhirat. Kalau di dunia dia menghinakan keluarga Rasulullah, di akhirat pasti dihinakan oleh Allah. Yakin aja tuh. Ya. Di akhirat pasti dihinakan oleh Allah. Ya. Ini adalah keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu di samping dia memiliki hak sebagai keturunan Rasulullah, dia memiliki 3 hak lagi. Apa itu? Hak sesama muslim. Ya. Yang ketiga, hak sesama warga negara. Yang keempat, hak sesama makhluk Allah. Jadi 4 haknya. Tambah lagi 1 nih. Kalau dia merupakan ulama, seorang yang dikasihi Allah, min auliya'illahi ta'ala, berarti 5 haknya. Kalau kita sakitin, waduh, kualatnya 5. Jadi, kalau kita sakitin keluarga Rasulullah, yang dia itu seorang ulama, dia keturunan Nabi, dia seorang muslim, dia seorang warga negara, kemudian dia adalah makhluknya Allah. Kita sakitin dia, kita caci maki, nggak ada salah, kita caci maki, berarti kita melanggar 5. Melanggar hak sesama makhluk Allah, hak sesama warga negara, hak sesama muslim, haknya Rasulullah SAW, hak keturunan, kemudian hak sebagai seorang ulama. Oh, bahaya nih ya. Coba kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, ada sebuah riwayat, hurrimatil jannatu ala man zalama ahla baiti wa adani fi itrati. Diharamkan surga alaman atas orang yang zalama, menzalimi, menganiaya, menyakiti ahla baiti, ahlul baitku, keluargaku, wa adani, dan menyakiti aku, fi itrati, pada keturunanku. Silakan dibuka tafsir Al-Qurtubi. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Bahkan di dalam tafsir lain, ya, tafsir Imam Ad-Dailami, ya, dalam Sunan Ad-Dailami disebutkan ada sebuah riwayat hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddu ghadabillahi ala man adani fi itrati. Paling keras murkahnya Allah Subhanahu wa taala, asyaddu itu paling keras. Ghadab, murkahnya Allah Subhanahu wa taala, ala man adani fi itrati, kepada orang yang menyakiti Rasulullah fi itrati, pada keluarganya, menyakiti keluarga Nabi. Gak ada salah, gak ada apa-apa, muncul-muncul dia menyakiti, mengkriminal, mengapa? Sakitin keluarga Rasulullah, hati-hati, asyaddu ghadaballah. Ya. Murka Allah paling keras di situ. Ya. Bahaya ya. Ya, perlu kita waspadai. Bahkan di sini dikatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law anna rajulan sifni bainar rukni wal maqam wa shalla wa sama thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Ya. Disebutkan dalam Sunan At-Tabarani dan Imam Al-Hakim, di dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya, Mustadrak Imam Al-Hakim ada sebuah kitab, ya, kitab Sahih. Jadi kitab Sahih selain hadis Bukhari, Muslim, ada kitab Sahih 3 lagi. Namanya Sahih Imam Al-Hakim, Sahih Mustadrak Sahih Imam Ibn Hibban, ada lagi Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, ini kitab Sahih juga, walaupun di dalamnya ada yang sebenarnya masih ada yang hasan hadisnya, ya.
Nah, ada namanya kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Beliau juga ahlul hadis, ya, Imam Al-Hakim. Nah, beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rajulan," andai ada seorang laki-laki. Ini perhatikan ini. Andai ada seorang laki-laki, ya, yang dia itu sibni bainar rukni wal maqam. Ya. Yang orang laki-laki tadi itu berdiri antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dia berdiri antara Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad. Itu tempat yang mulia kan, tempat mustajab itu di situ. Kemudian wasalla, dia juga salat, melaksanakan salat. Wasama, puasa juga, puasa Ramadan, iya, salat 5 waktu enggak pernah ketinggalan. Cuma summa mata, kemudian dia meninggal, wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal dalam keadaan mubghid. Mubghid itu marah, murka, membenci keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ya, saya ulangi lagi. Andai ada orang sholat antara Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di situ kan tempat mustajab di situ. Dia puasa, laksanakan puasa Ramadan nggak pernah ketinggalan, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Cuma dia meninggal masih ada dendam kepada keluarganya Rasulullah, apalagi pernah menyakiti keluarga Rasulullah. Ninggal dia, dakhalan nar kata Rasulullah, maka dia masuk neraka. Di mana tuh riwayatnya? Silakan periksa dalam hadis di dalam kitab sunannya Imam At-Tabarani dan juga Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad, biar kita mantap nih. Riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harramal jannah ala man zalama ahla baiti aw qatalahum aw a'ana alaihim aw syabbahum." Nah, sesungguhnya Allah mengharamkan, melarang masuk surga terhadap orang yang menganiaya ahli baiti, menganiaya keluarga Rasulullah. Ya. Atau orang yang memerangi mereka, qatalahum, memerangi atau membunuh secara langsung. Memerangi aja nggak boleh, apalagi membunuh langsung. Ya. Au a'ana alaihim, atau membantu proses memeranginya, membantu proses pembunuhannya. Ini bahaya nih, ya. Membantu untuk membunuh keluarga Rasulullah. Dia mah nggak ikut membunuh, cuma dia bantu buatin jalannya ini, kayak gini caranya nih. Ya. Kayak gini caranya nih. Ini keluarga Nabi bakal keluar di tol nih, udah cegat itu. Ya. Dia membantu itu. Ya. Au syabbahum, atau dia mencaci. Dia sih nggak membantu, cuma dia nggak suka gitu. Gara-gara keturunan Nabi datang nih, jadi masalah semua nih. Mencaci dia. Nah, apa kata Rasulullah? Innallaha harramal jannah. Allah haramkan surga. Di mana itu? Silahkan lihat Musnad Imam Ahmad, tebalnya segini, kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Jadi intinya di sini adalah pelihara 4 tadi, paling tidak 4 haknya Rasulullah. Yang pertama, ikutin Rasulullah. Yang kedua, taatin. Kalau udah ikut, taat, jangan melenceng. Yang ketiga, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, jangan lupa hormati keturunan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena itu adalah sesuatu yang diminta oleh Allah. Ini Allah yang menyuruh Rasulullah. Rasulullah memang nggak mau, jangan usah dihormati keluarga saya. Kata Rasulullah, "Lau anna, andai kata anak saya Fatimah mencuri, potong tangannya." Itu keadilan dari Rasulullah. Tapi Allah memuliakan keluarganya Rasulullah. Wa yutahhirukum tathira. Ya. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk membenci
untuk tidak menghormati keluarganya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah sampai di sini saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semakin mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa memelihara hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Kita sama-sama baca doa ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartas samawati والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.